Benar nggak sih kalau HRD itu punya grup atau komunitas? Jadi kalau ada karyawan yang bermasalah, nanti kalau ngelamar di tempat lain, nama karyawan tersebut di blacklist. Ini siapa sih yang bikin kesimpulan ini ya? Nggak ada, ya. Ada mungkin dalam satu grup yang sama. Jadi satu grup yang sama tuh misalnya kayak gini, misalnya MNC Group, ya. MNC Group misalnya, MNC Group tuh kan ada medianya, ada food beverage-nya, ya kan, ada Baskin Robbins, ada MNC TV, ada RCTI, itu kan MNC kan. Terus dan lain sebagainya, ada bank, ya, MNC Bank. Nah, ini kan grup ya. Di satu grup yang sama bisa jadi HR-nya punya satu grup, ya, satu grup khusus khusus HR-nya MNC. Nah, mereka biasanya kalau rekrutmen dalam satu grup itu saling terkait. Jadi kalau kamu udah tes misalnya di MNC Bank, data kamu bisa kebaca juga di MNC TV, bisa kebaca juga di Baskin Robbins, kayak gitu-gitu. Baskin Robbins mah Trans ya, sorry. Bisa kebaca juga di yang lain. Nah, selama satu grup itu punya sistem yang sama, ya, ketika kamu misalnya eh, udah diterima, maka database kamu kebaca di yang lain juga. Dan ketika kamu punya masalah, ya database kamu bisa kebaca juga di antara grup itu. Tapi bukan ketika berseberangan. Jadi misalnya MNC dengan Trans, wah, sama-sama TV kan, sama-sama media, tapi ya HRD-nya grupnya lain, nggak mungkin nyebrang gitu ya. Nggak mungkin info tentang MNC, ya, karyawan-karyawan MNC diketahui oleh karyawan Trans, enggak. Apalagi HRD seluruh Indonesia, nggak ada guys ya. Jadi HR juga punya hati nurani. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak saya nih misalnya sekarang punya beberapa orang karyawan. Ada karyawan saya yang nggak bagus gitu, attitude-nya dan lain sebagainya. Ya kalau kita mau sebenarnya kan gampang aja taruh di media sosial. Misalnya kayak, hey, guys, kalian jangan rekrut orang ini ya, karena orang ini bermasalah, suka nyuri, bla 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 segala macam. Kan bisa sebetulnya. Tapi buat apa? HR itu sebagai mostly ya, HR itu punya nature, sifatnya. Biasanya itu orang yang gimana ya? Mikirin jangka panjangnya orang lain karena terbiasa ngurusin orang, ya, terbiasa ngurusin orang. Jadi kalau saya misalnya punya kandidat bermasalah, ya udah, dia bermasalah mungkin di sini tapi mungkin dia bisa berubah, one day mungkin dia di tempat lain bisa lebih baik. Tapi kalau saya pajang fotonya terus atau CV-nya sekalian terus saya bilang di media sosial, itu kan menghancurkan karirnya dia, jahat sekali gitu, ya. Nggak ada kayak gitu-gitu guys ya. Kalau blacklist itu mungkin di internal satu grupnya bisa jadi, karena mereka nggak mungkin mau ngoper kandidat bermasalah ke grup yang sama kan, ya. Tapi kalau udah berseberangan atau secara HRD secara keseluruhan itu nggak ada, ya. Jangan dipercaya itu ya, kalau ada mitos-mitos kayak gitu itu mitos saja.